Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Nur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang al-iktifa ad-dzati lil jadid, merasa cukup dengan kebaruan tradisi eksternal, ya, atau yang mau kita sederhanakan adalah kaum-kaum yang modernis lah ya. Di halaman 29 dan insya Allah sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yakshifu hadzal mawqifu anil ati. Sikap cukup, merasa cukup dengan kebaruan tradisi eksternal itu menyingkap hal-hal berikut ini. Ada 3 itu nanti. Pertama, kusurun nadroh al-ilmiyah, pendeknya pandangan ilmiah. Nanti yang kedua at-taqlid, peniruan. Yang ketiga adalah al-istiwajiyah, standar ganda. Pertama kita membahas yang pertama, yaitu kusurun nadroh al-ilmiyah. Kata Hasan Hanafi, orang yang terlalu memuja kebaruan dan kebaruan itu berasal dari tradisi luar, itu kata Hanafi kusurun nadroh ilmiah, pendek cara pandang ilmiah. Kenapa? Karena mereka seperti yang kita sudah bahas di pekan lalu, menganggap tradisi itu sama sekali tidak ada nilainya, sehingga ditinggal saja. Nah, Hanafi kemudian meninjau ulang, ya, apakah benar tradisi itu tidak ada nilainya? Nah, sih katakan falaisat turathu bi ghairi hikmati. Tradisi itu bukanlah sesuatu yang tidak bernilai. Artinya apa? Ada nilai pada tradisi. Illam yakun ka ghayatin fi dzatihi, apabila tradisi itu tidak bernilai pada dirinya sendiri, fa'alal aqal kawasilat, minimal dia bisa menjadi sarana. Kalau misalnya mempelajari tradisi atau tradisi itu sendiri itu dianggap nggak ada nilai, minimal dia bisa jadi sarana. Sarana apa sih? Paling tidak kita belajar tradisi, sarana untuk mengenal diri kita, ya kan? Mengenal masyarakat kita. Tradisi juga bisa mengenalkan kita dengan masa lalu, ya. Artinya ada dong. Kita, who am I, ya kan? Siapa kita? Jangan ngomong ini ya. Udah kayak PKPNU ya. Tahulah kita apa? Siapa kita? NU, kan? Itu kan karena akhirnya kita apa? Mengkait ke tradisi ya, masyarakat kita. Dari mana kita berasal? Dari situ nanti kita kenal diri kita. Kayak tradisi itu gitu. Ya, mengaitkan kita dengan masyarakat kita. Kan kalian misalnya taruhlah kayak saya lahir Procot itu udah NU dari sono. Nama saya aja Zainul Ma'arif, ya, ada Ma'arifnya. Karena ayah saya mendirikan lembaga pendidikan namanya Ma'arif, ya, terkait dengan Ma'arif NU. Dari mulai TK sampai SMP. Kemudian akhirnya kakak saya mendirikan SMA. Tapi SMA, sampai SMA Ma'arif. Jadi dari mulai lahir saya sudah NU. Kakak atas saya namanya Nahdiah.
NU banget, tapi kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Solo. Jadi dia kok kuliahnya di Muhammadiyah. Tadi ketika saya kemudian NU itu apa, kita belajar NU itu apa, itu kan tradisi ya. Kita akhirnya saya mengenal masyarakat saya, mengenal orang tua saya, akhirnya juga mengenal who am I. Gitu. Artinya apa? Ada nilainya dong, wasilah minimal ya, sarana kita mengenal diri kita, masyarakat kita, dan sejarah kita. Tanpa pengenalan itu bahaya. Orang akan nanti di sini disebut sebagai apa di sini? Orang yang al-irtirab al-hadori, terasing dengan peradaban, terasing dengan tradisi, terasing dengan dirinya sendiri. Kalau kita nggak kenal tradisi kita akan terasing. Terasing itu teralienasi, dan akhirnya ya bingung. Ya, gitu. Oke, itu satu. Faturatu, tradisi itu juz'un bagian minal mahzunin nafsi, dari hasanah psikis lil mu'asirin, bagi orang-orang masa kini. Tradisi kenapa pasti ada nilainya? Karena dia adalah bagian dari hasanah kejiwaan orang-orang yang ada sekarang. Jiwa kita, jiwa di situ kan ada unsur pikiran kita, ya, ada unsur pikiran, nanti cara hidup kita, cara berperilaku kita, itu pada titik tertentu dibentuk oleh tradisi. Kita duduk sila, jadi orang bule nggak bisa duduk sila, Mas. Nggak tahu, susah. Jongkok mereka nggak bisa duduk. Iseng-iseng lah, kalian punya teman bule ya, jongkok nggak bisa jongkok. Apalagi suruh sila itu susah banget mereka. Susah. Kita bisa sila, pakai sarung, kemudian ada cium tangan, ya, ada penghormatan kepada yang lebih tua, ada kasih sayang kepada yang lebih muda. Itu tuh ada hal yang merasuk di jiwa kita. Kita pasti rasa misalnya kelewat nggak ngomong permisi itu kan agak gimana ya, kata deh, gitu. Itu artinya udah perasaan tidak enak itu kan mahzunan nafsi, hasanah di jiwa kita, dan itu sebagian besar adalah bentukan dari tradisi. Ya. Kita nggak bisa gue lulus 100%, nggak bisa. Ya, kalaupun kayak gitu tuh biasanya kita misalnya taruhlah dari kampung ya ke Jakarta, kemudian kok kayak gini ya, itu agak gegar budaya sebentar, ya. Karena memang aslinya kita komunal, agak kecenderungan komunal. Nah, itu tradisi yang diri kita itu sebagian besar dibentuk oleh tradisi, maka itu jadi penting, ya. Ada nilai. Fahuwa idan, tradisi dengan demikian ihda mukawwanatil waqi, salah satu unsur pembentuk realitas. Kal adat, seperti adat, wat taqalid, kebiasaan, wal amthilati sya'biyah, dan peribahasa masyarakat, kearifan lokal. Realitas itu kalau kita lihat sebagai suatu sistem, kan ada unsur-unsur, elemen-elemen di dalam. Nah, salah satu elemennya adalah tradisi. Oke, ada ekonomi, ada politik, macam-macam. Dan salah satunya adalah tradisi. Jadi contohnya kebiasaan kita. Tadi peribahasa kita. Itu kan bentuk realitas ya. Misalnya kita di pesantren belajar qawaid fiqhiyah, ya. Itu bentuk kita loh. Saya pribadi banyak terbentuk oleh qawaid fiqhiyah, karena dulu saya hafalin tuh, dari al-adatu muhakamat itu sampai akhir lah. Al-amru idza doko itasad wa idza itasad doko, itu tuh semua jadi kayak prinsip hidup ya.
Ad-dararu yuzal, ad-dararu la yuzalu bi-dharar. Idza ta'arrada mafsadatani ru'ya a'dhar bihima birtikabi akhafihima. Itu tuh apa namanya? Tradisi syabi, taruhlah itu bukan bahasa kita ya, tapi karena kita orang pesantren itu kan kebentuk ya. Dulu di Darul Rahman ada namanya Abah Makmun almarhum, itu mewajibkan anak kelas 6 di Darul Rahman itu menghafalkan qawaid semua ya, dan itu jadi pegangan kita, dan gak akan bingung ada itu ya. Ditambah kami kalau di pesantren itu ada manjada wajada man sobaro dhufira sobru yu'inu ala kulli amali ida sodaqol asmu waduhas sabil, itu kita sampai teriak-teriak kayak gitu. Itu sampai 1000 mas. Alfiah Mahfudhah, hafalan kata-kata mutiara bahasa Arab. Zaman dulu mah jadi beo kita, manjada wajada, siapa yang bersungguh pasti berhasil. Man sobaro dhufira, yang sabar pasti akan beruntung, dan seterusnya. Itu juz'un minal waqt ya. Minimal kalau di Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia itu muslim, dan muslim itu kemudian yang paling kuat ilmu pengetahuan keagamaannya adalah kaum santri, dan kaum santri itu punya tradisi keislaman yang kuat, maka tradisi itu turut serta membangun Indonesia dengan sangat kuat. Gitu. Jadi apakah tidak ada nilainya kata orang-orang modernis seperti minggu lalu? Tentu saja tidak ada nilai. Oke, wahadihi, tradisi sebagai unsur realitas, la tulgha, tidak dibatalkan, autusqat, atau digugurkan, minal hisab, dari penghitungan, bal tusdahdamu wa yu'adu siyaghatu, melainkan digunakan, dimanfaatkan, wa yu'adu siyaghatu, dan direformulasi, diungkapkan formulasinya dengan cara yang baru. Alih-alih tradisi itu dianggap barang usang ya, sesuatu yang lampau, sesuatu yang lapuk ya. Justru sebaliknya, seharusnya itu yustaghdam, dipakai, tapi dengan apa? I'adatus siyarah, dengan reformulasi, dengan ungkapan-ungkapan baru. Karena kalau tidak dengan ungkapan-ungkapan baru, orang-orang yang modern, orang yang kekinian tidak akan suka. Harus pakai cara-cara yang baru. Hal-hal yang tidak ngefek harus diubah dari tradisi ya. Misalnya an-nadhafatu minal iman, dianggapnya nggak ngefek gitu. Ya harus cari istikdam yang lain dong ya. Siaghahnya, formulasinya harus diubah gitu. Contoh penggunaan tradisi ya selama ini kita menggunakan tadi ya, misalnya qawaid fiqhiyah itu sebagai prinsip hidup, itu kan yustaghdam ya. Contoh misalnya gitu, saya bilang ini, al-amru idza dhaqa ittasa, sesuatu kalau sempit maka dia akan lebar ya. Kalau kalian sebaliknya, wa idza ittasa dhaqa, kalau terlalu lebar maka dia akan sempit. Contoh sekarang prodi yang mahasiswanya banyak, salah satunya adalah program studi pendidikan agama Islam. Ya, guru banyak sekali. Guru banyak sekali. Itu nanti apa? Ida itasa adoko. Kelar lebar, maka kemudian kesempatannya kecil. Ya? Sebaliknya kalau doko itasa, kalau itu hal-hal yang unik ya, nggak semua orang masuk, maka itu pasal. Contoh misalnya belajar filsafat, tapi asal subuh-subuh ya, itu kan doko loh. Cara orang belajar filsafat ya, kalau yang dianggap nggak laku lah itu. Tapi kalau kemudian subuh-subuh ya, itu
apa namanya, bukannya nyari kerjaan nyari orang. Karena tadi doko kita sama. Mana aja tidur Cari kerjaan. Iya, saya ngalami itu, Mas. Saya pulang dari masjid, nggak usah jemput tahun, dia kelihatan tua ya saya kalau jemput tahun. Saya pulang itu jadi rebutan. Ada 2 NGO. Karena saya emang pulang itu saya niatnya cuma jadi 2. Saya pulang kalau tidak jadi dosen dan atau aktivis gitu doang. Saya akademisi, saya aktivis. Nah, awal-awal kan belum S2 saat itu, baru pulang dari Mesir S1 ya. Ya, maka saya jadi aktivis dulu. Dia jadi dulu awalnya di sini, kemudian ini agak nggak jelas, ada teman saya manggil ke Solo. Nah, yang bilang, oh gitu ya, awas lu ya gitu. Tapi ya tetap baik. Apa namanya itu sebagai tadi ya, contoh bagaimana tradisi itu yustahda digunakan masyarakat. Paling tidak jadikan tradisi sebagai prinsip hidup pribadi. Gak perlu pengen merubah masyarakat lah. Yang paling mudah adalah merubah diri sendiri, ya kan? Saya pernah ceritakan kan, kalau Mas Dayat mengubah dirinya sendiri, maka apa? Minimal dia mengurangi 1 orang brengsek di dunia ini. Ya kan? Jadi nggak usah pengen mengubah dunia. Nah, itu salah satunya dengan cara apa? Istikhdam at-turab, menggunakan tradisi sebagai prinsip hidup. Kalau iadah syiar, reformulasi itu biasanya orang-orang yang keren ya, memberikan ungkapan-ungkapan baru. Sebenarnya itu aja. Misalnya apa? Ada salah satu mufassir di Indonesia itu nama inisialnya S, saya lupa, Pak Sahir atau salah, yang makna kum maghza, cara menafsirkan dengan makna dan maghza. Makna itu masih tataran yang lebih umum ya, lebih permukaan. Kalau maghza itu lebih dalam lagi, significant, meaning and significant. Di Indonesia sepertinya baru, padahal saya tahu itu udah ya dari zaman saya S1 dulu baca bukunya Nasr Hamid Abu Zaid, udah ketemu tuh Dawairul Khauf dari bukunya Nasr Hamid Abu Zaid, nggak ada. Maknanya kayak gini, maghzanya lebih dalam lagi, makna yang lebih dalam lagi. Nah, tapi kemudian pinter-pinter tuh i'adatus siyarah ya, direformulasi, oh makna dan kum maghza, jadi keren ya, jadi terkenal ya, kayak gitu. Itu sebagai contoh bagaimana kita mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya lama tapi dengan cara yang baru. Contoh lainnya misalnya begini, sekarang kita sedang di dunia ya, di Indonesia udah mulai sedikit-sedikit itu fokus pada pemikiran tentang ekologi ya, pemikiran tentang hijau ya, green philosophy dan filsafat lingkungan hidup. Itu Hasan Nafi ada satu buku di buku dia yang Al-Qadaya wal Asfos kalau tidak salah, tebal. Itu dia membahas hal mabhatul bi'ah fil Islam fiturosinal qadim. Apakah kajian tentang lingkungan hidup itu nggak ada atau hilang? Itu ternyata dia perlu i'adatus siyarah, reformulasi. Ternyata kalau dibahasakan dengan cara pandang yang lampau, filsafat lingkungan hidup itu turunan dari filsafat alam, Mas. Ya. Filsafat alam. Nanti kalau di filsafat Islam ada makrokosmos, mikrokosmos, jagat alit, jagat ageng, ya kan? Itu tuh nanti bagian dari filsafat lingkungan hidup tuh. Tinggal direformulasi aja dari Jawa ya ada, dari Nusantara ya ada, dari Timur Tengah kalau dalam hal filsafat Islam juga saya ada. Cuma dulu pakai bahasanya tentang alam gitu ya. Kalau sekarang ngomongnya lingkungan hidup.
kan cuma diperkecil aja. Salah satu gagasan yang muncul di situ apa? Ya kita itu sebenarnya hanya bagian dari alam semesta. Jangan terlalu sombong merasa bahwa kita itu khalifatullah fil ard, berarti kita bisa menganeksasi dan menundukkan segala sesuatu. We are only the part of universe. Kita itu bagian, kita butuh air, ya. Kita butuh udara, kita butuh ayam. Ada tuh saya di YouTube itu ada kalian iseng-iseng Yoso Farm. Ada suami istri di Klaten itu hidup, ada tanahnya nggak terlalu luas lah, kurang dari 1 hektar. Tapi rumahnya sederhana. Di situ tuh dia nanam sayur-sayuran yang bisa dimakan intinya. Miara ayam, miara lele, miara maggot. Jadi dia muter, dia memakan apa yang ditanam dan kemudian muter dia makan, nanti sisa makanannya dikasihin ke maggot, maggot dikasihkan ke lele, serta ke ayam. Ayam telurnya dimakan oleh dia, muter gitu. Itu sebenarnya bagian dari tadi kita bagian dari alam semesta, dan itu ada di dalam di dalam filsafat klasik kita, tradisi kita. Gimana kita tahu kayak itu? Harus apa? Ada tuh siapa mengungkap ulang dengan cara yang baru, cara yang tradisi bisa digituin. Wa taghyirul jamahir, dan mengubah masa. Wa tatwirul waqi, mengembangkan realitas. La yatimmu bitoriqatin aliyatin, tidak akan sempurna dengan cara mekanistik. Antoriki istibdali jamahir bi ukhra afdal, dengan cara mengganti masa yang satu dengan masa yang lain yang lebih baik. Wa waqi'in biwaqin akhar akmal, atau mengubah realitas dengan realitas lain yang lebih sempurna. Kaum modernis itu kadang inginnya yang instan. Kalau ini maka begitu, ya soalnya gitu. Kalau kita nggak suka dengan masa ini, ya ganti aja dengan masa yang baru. Misalnya itu terjadi di orang-orang ini ramah Marxis ya, yang diutamakan kan proletar gitu. Yang kacau misalnya kayak pengubahan realitas ya. Kalau masyarakat diganti masyarakat lain, misalnya apa? Ini kita perlu industrialisasi, kemudian ternyata masyarakat di tempat industri itu kurang kompeten. Maka apa yang dilakukan? Hadirkan tenaga kerja baru dari luar. Itu kan industrialisasi, pengubahan tapi mekanistik. Bro Hanafi nggak tepat. Atau mengubah realitas dengan realitas lain yang lebih baik. Contohnya misalnya kalau di China era Mao Zedong ya, revolusi kebudayaan. Realitasnya Cina itu apa saat itu? Petani mas. Tapi karena terobsesi dengan revolusi ala Marx, di mana kaum proletar itu nanti akan menjadi komunis, ya kan? Proletar itu kaum buruh. Ini nggak ada kaum buruh di sini, adanya petani. Akhirnya kemudian industrialisasi, mas. Diubah sedemikian rupa, akhirnya yang mati banyak, petani yang mati banyak. Itu waqi diganti dengan waqi yang lain secara mekanistik dan secara radikal gitu. Itu menurut Hanafi gak kayak gitu, mengubah suatu kondisi, transformasi sosial dan realitas tidak semekanistik semacam itu. Terus apa jawabannya? Bal bitatwiril mawjud bil fa'li, melainkan dengan mengembangkan entitas bil fi'li secara aktual, duna nadrin ila takalif, tanpa
terlalu menghiraukan beban biaya, awil waktu atau waktu, awil juhdi atau upaya. Ubahlah realitas itu secara aktual, benar-benar berubah, tanpa mikirin upayanya gimana, biayanya gimana, waktunya gimana, habisin waktu. Contoh yang paling konkret kalau kita ya Gus Dur. Gus Dur itu tatwirul mawjud bil fi'li, mengubah realitas secara aktual tanpa mikirin anak istri makan apa loh Gus Dur sendiri. Ya kan? Dia kemana-mana ceramah, nggak sekedar ceramah belum. Kalau Gus Dur saya berinteraksi dengan beliau tapi tidak terlalu intensif ya. Yang benar-benar intensif saya berinteraksi itu dengan adiknya Gus Dur yang paling kecil, Gus Im, ya, Gus Hashim Wahid. Zaman saya masih S2 di UI itu setiap Rabu malam kayak sekarang itu kami ke Gandaria, rumah beliau ada di Gandaria, samping rumah sakit Pertamina itu. Di sore itu anak-anak muda NU yang kuliah di UI dikumpuli. Ya bukan dikumpul ya, kami ngumpul aja. Dan itu lintas jurusan ya. Saya filsafat, ada yang hukum, ada yang ekonomi, ada yang teknik, macam-macam. Nanti kita ngobrol sampai subuh, tidur dari situ. Ya zaman saya masih bujang gitu. Kalau sekarang nggak mungkin lah itu. Kebetulan Gus ini udah nggak ada juga. Itu kami nginep di sana. Dan beliau itu dalam hal itu beliau sebenarnya nyiapin generasi mungkin juga. Minimal ini rawat generasi. Yang dasarnya lagi Gus Im itu punya komoditas anak pang, apa sih yang mohak itu? Anak pang ya. Tapi yang bukan yang pinggir jalan ya. Mungkin pang mungkin. Yang jelas waktu itu saya tahunya waktu beliau meluncurkan buku kumpulan puisi ya, yang judulnya Bunglon di Taman Ismail Marzuki. Itu pas pembukaan kan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu yang bawain lagu Indonesia Raya anak mohak kayak gitu, pakai gitar elek gitu. Keren sekali. Dan itu anak buahnya Gus Im. Jadi ya dikumpulin beliau bukan hanya anak-anak sekolahan kayak kami yang kuliahan tadi, anak-anaknya nggak jelas dalam tanda kutip ya, dikumpulin, dirawat dulu. Apa namanya? Itulah ya. Ini contoh taghyirul waqi. Perubahan butuh waktu panjang nggak? Pasti panjang. Biaya nggak? Pasti. Tapi kalau mau subuh-subuh ya nggak gitu. Ya. Swadaya masyarakat Burdi ya. Atau orang-orang yang gerakan literasi ya, sekarang banyak literasi. Atau kalau kalian misalnya kayak saya ini cukup lama galau tentang sampah di Jabodetabek ya. Tuh kemudian alhamdulillah tuh kemarin tuh saya dengar di Depok itu udah mulai ada tempat pengubahan sampah menjadi bensin dan solar. Saya senang gitu. Ya. Kemudian yang skala rumahan, sampah rumahan itu diubah menjadi dijadikan makanan maggot. Saya dihara maggot gitu. Itu minimal ya. Ini lagi-lagi prinsip qawaid usul fikih. Malayudroku kullu layudroku kullu. Saya nggak bisa mengurai semua sampah di Bantar Gebang. Itu tugasnya gubernur ya, gubernur baru itu. Ya bagaimana Bantar Gebang bukan lagi jadi bukit sampah. Tapi minimal malayudroku kullu layudroku kullu. Minimal saya berusaha untuk tidak membuang sampah dapur saya keluar. Nah, gitu. Itu sebagai contoh.
Nah, itu taghyirul waqi itu bitatwilil mawjud bil fa'li duna nadrin ila takalif wa awil waqt awil fahadha huwal bina al abqa, itulah struktur yang abqa, lebih abadi, lebih tahan lama. Kalau dirawat, contoh Gus Dur tadi dirawat ya sampai detik ini ya banyak orang yang mengaku muridnya Gus Dur ya. Kalau kayak Gus Im itu beliau kan clandestine ya, di bawah tanah ya. Beberapa orang sebenarnya kalau ketemu, oh ya aku tahu dia karena di Gus Im dan seterusnya. Dan itu beliau orangnya royal ya. Dulu dia nikah dari beliau, tahu apa namanya, saya mau nikah itu nginep di rumah beliau, kemudian jam 2 dibangunin, Zain kamu nikah? Iya. Bawa tas? Iya. Oh enggak, kamu bawa tas semuanya? Kamu bawa tas? Iya Gus. Ya udah, ini kamu katanya mau nikah? Iya. Ini satu plastik itu, satu plastik gede 100-an ribu. Makasih Gus. Untung saya bawa tasnya, kalau segini saya rugi tuh. Saya bawanya ransel. Alhamdulillah. Kawin gue. Iya. Ya semoga nanti saya bisa kayak Gus Im ya, kalian mau nikah datang ke saya. Jangan sekarang tapi. Belum jadi Gus Im saya. Itu padahal sehari-hari ya, setahu saya beliau itu nggak kerja kayak orang biasa gitu. Nanti ada kalanya kalian akan ketemu orang kelihatannya nggak kerja tapi punya duit. Bisa jadi orang kayak gitu konsultan, bisa jadi orang investor. Ya, ya kayak saya trader, saya di rumah aja. Orang ngeliatin nggak kemana-mana, tapi alhamdulillah kayak gitu. Nah, Gus Im termasuk yang kayak gitu. Seminggu misalnya saya zaman masih itu ya, lihatin kok orang nggak kemana-mana, di rumah aja, tapi duitnya banyak. Kita kasih 10 juta itu renteng. Orang kuliah saya aja kemudian dibayarin, udah enak lah. Zaman itu ya, saya udah nggak ada. Oke, wadalika abqa ya, yang saya ini. Wa annahu sya'nya, bahwasanya la yumkinu bisuhulatin, tidak mungkin dengan cara mudah tasni'ur rif, mengindustrialisasi pedesaan, antori kiwat i'alatin, dengan cara meletakkan satu alat fil qarya, di kampung, tadhulu min janibin al-faqihat, yang masuk ke dalamnya di satu sisi buah-buahan, ada mesin ya, wa tukhrijuha min janibin akhar mu'allabat, dan alat itu mengeluarkan buah-buahan tadi dari sisi yang lain berbentuk kaleng-kaleng buah. Fayang duru ilaiha, maka orang maka orang kampung itu melihat ke alat yang canggih tadi bi'aini dahsyah wal ajab, dengan mata penuh kekaguman. Wayangkulu nadrotahu ila dhori, kemudian dia memindahkan pandangannya ke kuburan, al-qadiri alal qiyami bil mu'jizat, yang mana kuburan itu bisa menghadirkan mukjizat-mukjizat. Wa ilal wali, dan kepada wali, al-qadir alal qiyami bil karomat, yang mampu menghadirkan atau melakukan hal-hal yang karomat. Yang kulu nadrotahu ila hadil alat, kemudian dia memindahkan pandangannya ke alat yang tadi, yang canggih tadi. Fal kullu binisbah ilaihi syai'un yusiru dahsyah, semua itu bagi orang kampung tadi yusiru dahsyah, menimbulkan rasa kegaguman. Fi ghiyabir rabitati bainal illah wal ma'lul, karena tidak ada hubungan antara sebab dan akibat. Apakah perubahan sosial, perubahan realitas itu, misalnya dalam hal ini ingin memajukan kampung, kemudian kampung ini menghasilkan apa, misalnya kayak Depok itu kan menghasilkan blimbing, kalau Depok udah kota ya, yang kampung mana? Madura. Buah apa Mas Madura? Ada buah apa Mas?
taruhlah Jember ya, kampungnya istri saya orang Jember. Jember itu kan salah satu yang cukup banyak itu buah naga. Ya, buah naga. Tapi sayangnya kasihan banget ya di saya. Buah naga itu yang di Jakarta mahal, di saya itu nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Mungkin kayak kalau kalian ada yang orang Sumatera, ada duku apa namanya, duku duren, duku dari Palembang, itu di sananya nggak ada harganya. Ya, ini PR pemerintah sebenarnya. Kok bisa ya? Satu kawasan produksi satunya sedemikian banyak, tapi ketika dijual murah padahal di tempat lain mahal. Artinya distribusi produk pertanian di Indonesia itu. Nah, kalau kemudian kita desa ini mau diindustrialisasi, apakah kemudian perlu cukup dengan membuat satu alat, misalnya di situ buahnya tadi ya, buah naga, masukin ke alat itu tiba-tiba sana langsung jadi buah-buah kaleng. Bagi orang kampung yang benar-benar kampungan, dahsyat, hebat ya, keren sekali alat itu. Ya, namanya darah kampung. Dia lari ke kuburan. Kuburan juga dahsyat. Kuburan itu kan bagi sebagian orang mendatangkan mukjizat. Ada sebagian orang meyakini kalau kita ziarah ke satu makam, itu nanti tiba-tiba dapat batu. Saya ada kawan saya bilang, ini batu saya dari makamnya Syekh apa? Masa sih? Oke lah, mukjizat. Atau kemudian gara-gara ziarah ke makam itu, dia jadi sakti. Ada teman saya kayak gitu juga. Dia ke makam luar Batang, kemudian katanya ditemui oleh kayak makhluk kayak gitu. Kemudian kamu kalau perlu apa-apa bacalah ini. Bener jadi dukun. Kayak saya sekarang. Tadinya padahal dia dari Surabaya ke Jakarta pun naik itu truk sayur gitu. Kesini sekarang kaya. Motornya harus motornya ini loh Ducati. Mobilnya rumahnya magro kan guys. Di Roxy Mas, Roxy yang handphone itu counternya itu ada 3 kalau nggak salah. Padahal tahun itu tuh ya sekarang nggak tahu ya, satu counter itu nyewanya itu 200 juta mas. Kaya loh. Itu dia cerita gitu. Awalnya saya keluar Batam, ketemu apa lah gitu. Kemudian kalau gitu apa-apa baca ini, betul ya. Jadi dukun. Itu tadi kan. Apa lagi? Wali ya kan. Kemudian, nah bagi orang kampung kadang hal-hal yang sebenarnya biasa saja ya, sejauh itu sudah beradabkan dengan baik, itu bagi mereka suatu hal yang luar biasa, sebagaimana mereka mengagumi hal-hal yang karomah. Nah, menurut Hanafi mengubah masyarakat tidak seperti itu ya. Tidak tiba-tiba kita menghadirkan sesuatu yang baru, yang keren sekali, sementara ini cara berpikir orang ini belum selesai ya. Ini contoh ya, bagi wabitahiril bina'i tahti la yataghayyarul bina'ul fawqi aliyah. Dengan mengubah struktur bawah, basis, maka struktur atas atau suprastruktur itu tidak tiba-tiba berubah secara mekanis. Tiba-tiba dihadirkan satu alat atau satu hal yang keren, kalau masyarakatnya belum siap, bahaya. Ya, bahaya. Sebaliknya, la budda min amaliyati adati tafsir. Perlu upaya untuk mereinterpretasi, menafsirkan ulang al-qadim yang lama. Min ajli taghirin nadroh lil alam, supaya pandangan dunia masyarakat itu berubah. Wa hadza huwa syartut tasni'i, itulah apa? Mereinterpretasi tradisi lama itu adalah syarat untuk industrialisasi, wa asasut taqaddum, dan asas bagi kemajuan. Tadi ada bina tahti wa bina fauqi ya. Kalau bahasa
Marxisnya itu bina bina tahti, ya. Ini adalah basis, ya. Struktur bawah, ya. Struktur bawah. Bisa saya letakkan al-bina al-fauqi. Ini struktur atas. Kalau bahasa Marxisnya ini, ya. Struktur suprastruktur, ya. Suprastruktur ini bahasa Marxisnya struktur atas. Kalau Marx menganggap basis itu apa? Ekonomi, ya, bagi Marx. Bagi Marx ekonomi. Kalau bagi kemudian Kodowi ini versi Marx. Kemudian Fauqinya apa? Ya politik, ya termasuk pemikiran, taruhnya pemikiran, ya. Pemikiran, budaya, dan lain-lain. Itu ini versi Marx, ya. Versi Marx. Tapi Hanafi enggak, beda. Bagi Hanafi bukan ekonomi yang tahti. Tahti itu apa? Justru pemikiran. Ya, ini Hanafi. Yang ininya apa? Yang Fauqiyah adalah realitas. Kalau mau mengubah realitas, kata Hanafi, yang perlu diubah cara pandangnya dulu. Ya, Hanafi itu. Kalau Marx, kalau mau mengubah pikiran orang itu berpikir sesuatu bergantung pada basis ekonominya. Marx kan gitu, ya. Tapi kemudian Marx itu sampai batas mengagung-agungkan ekonomi, ya. Seolah-olah orang misalnya, kenapa seseorang berpikiran X, oh dia status sosialnya apa, gitu kan? Kalau udah diketahui kelas sosialnya apa, maka kemudian bisa dipahami pikirannya itu apa. Kalau Hanafi enggak, pikiran itu justru yang bisa ini yang tadinya disebut sebagai atas itu malah dianggap bawah oleh Hanafi. Kalau pikirannya beres, maka kemudian realitas akan beres. Gitu. Pikiran yang bisa mengubah orang. Kenapa orang kemudian males-malesan, ya? Ada yang slow living tapi bukan saatnya slow living, ada loh orang, ya. Slow living kok. Slow living itu kalau kalian udah umurnya 60 tahun. Slow living loh. Iya, slow living, nyantai-nyantai. Atau kalian sudah secara ekonomi udah freedom, secara ekonomi udah bebas, secara financial freedom, oke lah. Mungkin ada kan orang itu slow living, ya. Misalnya begini, ini kalau resepnya si siapa namanya, si Raditya Dika, kalian sebulan butuh uang berapa, ya taruhlah 10 juta misalnya, ya, pengeluarannya 10 juta misalnya. Berarti kan setahun 12 juta, ya. 120 juta. Nah, investasikan uang, kumpulin uang sampai mencukupi, saya berarti 120 juta itu sama dengan 4%. Gimana caranya kita investasi sekian miliar, saya lupa hitungannya berapa miliar. Kalau udah ketutup, maka setiap tahun menghasilkan 120 juta. Nah, tiap tahun 120 juta udah turun ke kita. Jadi tinggal kita bagi aja, sebulan 10 juta. Udah nggak usah ngapa-ngapain. Itu bisa slow living. Kalau masih ampun-ampunan kok slow living. Nah,
Kenapa slow living kok bisa terjadi? Karena di sini mas, otaknya. Idealnya ya pikiran dulu yang diberes. Jangan langsung hal-hal realitas yang dibikin hebat gitu ya. Kalau pikirannya belum beres, maka ya akan kacau. Misalnya gini lah, stadion dibikin bagus, misalnya gitu ya, satu kawasan bagus saja, tapi orangnya masih katrok, masyarakat di situ nggak bisa tertib, ya paling banter setahun udah hancur untuk stadion, kan kayak gitu kan. Artinya stadion bagus, stadion bola, ini ngomong bola karena kemarin Indonesia menang kan, ya. Sekarang banyak klub-klub sepak bola di Indonesia itu nggak punya stadion, termasuk Persija nggak punya kalau nggak salah, Medan nggak punya tuh. Ada beberapa yang nggak punya. Nah, stadion bagus itu mengandaikan masyarakat yang ada di situ juga ada bagus. Kalau nggak, ya kerusuhan, rusak, kacau. Nah itu dia. Jadi bagi ini kritik yang pertama sebenarnya, masih ada 2 kritik lagi, tapi udah waktunya udah habis. Jadi kita akan lanjut yang taklid minggu depan insya Allah ya. Apa namanya? Intinya kalau yang besok itu orang modernis itu menolak taklid tapi justru malah taklid. Jadi lari dari satu taklid menuju taklid yang lain. Nah nanti, tapi kita bahas minggu depan. Kemudian ada istiwajiyah. Mereka bermuka 2, seolah-olah X tapi sebenarnya Y. Minggu depan insya Allah kita sehat-sehat saja dan bisa ngaji bareng. Itu saja untuk malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.